Bismillahirrahmanirrahim. Babuma babnya apa-apa ja'a yang datang apama fisut roti di dalam menutupi alal muslimi atas rahasianya orang Islam. Bab yang akan menerangkan menutupi rahasianya orang Islam. Hadatsana Ubaid ibnu Asbad ibni Muhammad al-Qurashi hadatsani Abi anil A'mash. Qala berkata A'mash, khutiftu diceritai aku an Abi Sholih dari Abi Sholih an Abi Hurairah anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala bersabda siapa Nabi, man barang siapa nafasa yang menghilangkan siapa orang, melepaskan, menghilangkan an muslimin dari orang Islam yang lain, kurbatan pada kesusahan, mingkurobit dunya dari beberapa kesusahan dunia. Nafasa maka akan menghilangkan siapa Allah anhu dari orang. Kurbatan pada kesusahan, mingkurobi yaumil qiyamah dari beberapa kesusahan pada hari kiamat. Nabi bersabda, barang siapa yang menghilangkan, ya, melepaskan, membantu, ya kan, kesusahan orang Islam di dunia, maka Allah akan melepaskan, menghilangkan kesusahannya pada hari kiamat. Masya Allah. Balasannya lebih besar. Waman dan barang siapa yassaro yang memudahkan siapa orang, memberi kemudahan ala muksirin atas orang yang kesulitan fitunya di dunia, yassaro maka akan memudahkan siapa Allah alaihi atas orang fitunya di dunia wal akhirah dan akhirat. Dan barang siapa yang memudahkan pada orang yang kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkan atasnya kepadanya di dunia maupun di akhirat. Itu balasannya lebih besar. Maka kita harus senang, ya, membantu orang yang mendapat kesulitan, agar Allah nanti yang memudahkan urusannya kita di dunia maupun di akhirat. Waman dan barang siapa sataro yang menutupi siapa orang ala muslimin atas rahasianya orang Islam fit dunya di dunia, sataro maka menutupi, maka akan menutupi siapa Allah alaihi atas orang fit dunya di dunia wal akhirah dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi rahasianya orang Islam, aibnya orang Islam, ya kan, rahasianya itu ya kalau disebarkan itu akan mendapatkan kejelekan, ditutupi, tidak disebarkan, maka Allah akan menutupi rahasianya di dunia dan di akhirat. Itu ya, bukan kok malah senang. Biasanya sebagian orang itu ada yang malah senang mengetahui rahasia orang lain, mengetahui aibnya orang lain. Senang dia, bahkan sampai mencari-cari aibnya, kekurangannya, kejelekannya. Wah,
sehingga kemudian disebarkan, diceritakan kemana-mana, diposting di Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Nah, dia tidak tahu dengan perbuatan itu akan menjadikan malapetaka bagi dirinya, nggak tahu. Maka setelah tahu, ya kita jauhi. Wallahu, adapun Allah iku fi aunil abdi, di dalam menolong hambanya. Makana selama ada siapa al-abdu hamba fi auni akhih, di dalam menolong saudaranya hamba. Dan Allah selalu akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Nah ini, kalau kita menolong saudara kita, sesama orang Islam, sesama orang iman, maka Allah juga akan menolong kepada kita. Maka jangan merasa rugi bisa memberi pertolongan kepada orang lain. Jangan sekali-kali kita merasa rugi, karena Allah akan menolong kepada kita. Perbuatan baik pasti akan dibalas dengan kebaikan. Walaupun yang membalas kebaikan itu bukan dari manusia, tetapi Allah yang akan membalasnya. Haddatsana Muslim ibnu Ibrahim, tsana Abdullah ibnu Mubarak an Ibrahim ibni Nusyaid an Ka'ab bin Alqamah an Abil Haytham an Uqbah ibni Amir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi, man barang siapa ro'a yang melihat siapa orang auratan pada rahasia, fasataro maka menutupi siapa orang ha pada rahasia, karena maka ada siapa orang iku kaman sebagaimana orang ahya yang menghidupkan siapa orang mau udatan pada anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Nabi bersabda, barang siapa yang melihat rahasianya orang lain, auratnya, aibnya orang lain, kemudian dia menutupinya, tidak menyebarkan, menceritakan kemana-mana untuk bahan gosip, maka dia seperti menghidupkan anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Maksudnya ya pahalanya sangat besar sekali, ya kan, sebagaimana menyelamatkan nyawanya anak perempuan yang dikubur hidup-hidupan. Itu jadi Nabi memberi ibarat istilah ya, seperti menghidupkan anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup. Ya memang saat itu di zaman jahiliyah itu memang terjadi. Di orang-orang di zaman jahiliyah sebelum terutusnya Nabi Muhammad itu, ketika zaman jahiliyah, orang-orang itu ketika memiliki anak perempuan itu tidak senang, ya, menganggap aib ya, yang harus dihilangkan, sehingga ketika lahir kok ternyata anak perempuan, langsung dikubur hidup-hidup untuk menutupi aibnya supaya tidak malu. Maka orang yang bisa menutupi rahasianya orang lain, tidak menyebarkan, ya pahalanya
sangat besar sekali, ya, seperti menghidupkan orang yang dikubur hidup-hidup. Babun bab fiman di dalam orang yahjuru, yang mendiamkan siapa orang. Mendiamkan itu nyatru bahasa Jawanya. Akhohu pada saudaranya orang, al muslim yang Islam. Di babnya orang yang mendiamkan pada saudaranya yang Islam. Mendiamkannya ini karena ada masalah, karena ada perselisihan, karena ada pertengkaran, sehingga meneng-menengan, diem-dieman. Hadatsana Abdullah ibnu Maslamah an Malik an ibni Syihab an Atha ibni Yazid al-Laitsi an Abi Ayyub al-Ansari anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Nabi, la yahilu tidak halal li muslimin bagi orang Islam ayah juro apabila mendiamkan siapa muslim nyatru akhahu pada saudaranya muslim fauqa thalathati di atas 3 hari, fauqa thalathati ayyam di atas 3 hari. Yaltaqiyani bertemu keduanya. Jadi ini prakteknya mendiamkan, prakteknya mendiamkan. Yaltaqiyani bertemu keduanya, akhirnya fayuridu maka berpaling siapa hadza ini muslim A, wayuridu dan berpaling siapa hadza ini muslim B, saudaranya. Wa khairuhuma adapun sebaik-baiknya keduanya yaitu allazi orang yabda'u yang memulai siapa orang bisalam dengan salam, dengan ucapan salam. Sesungguhnya Nabi bersabda, tidak halal bagi orang Islam apabila mendiamkan nyatru ya pada saudaranya yang Islam di atas 3 hari ya, selama 3 hari ke atas. Prakteknya mendiamkan yaitu ketika keduanya bertemu maka saling berpaling ya, tidak mau menyapa. Biasanya menyapa, kok ini berpaling ya. Ketika ketemu berpaling, ketika sholat di masjid berjamaah delalah pas baris itu jejer. Wah, ternyata setelah tahu langsung pindah. Itu ya, saking besarnya perselisihan. Adapun sebaik-baiknya dari keduanya yaitu orang yang memulai dengan ucapan salam. Yang paling baik antara keduanya yaitu yang pertama kali mau mengucapkan salam. Ketika ketemu dia mendahului salam, assalamualaikum ya, menyapa, itu yang paling baik. Adapun nanti sudah disalamin, sudah disapa kok dia tetap berpaling, ya itu urusan dia.
Haddatsana Muhammad ibnu Shabbah al-Bazzaz Tsana Yazid ibnu Harun akhbarana Sufyan ats-Tsauri an Mansur an Abi Hazim an Abi Hurairah qala berkata siapa Abu Hurairah qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahilu tidak halal li muslimin bagi orang Islam apa ayah juro bahwa mendiamkan siapa muslim akhohu pada saudaranya muslim fauqa salatin di atas 3 hari. Faman maka barang siapa hajaro yang mendiamkan siapa orang fauqa salatin di atas 3 hari. Famata maka mati siapa orang dakhola maka masuk siapa orang annaro pada neraka. Nabi bersabda tidak halal bagi seorang mukmin, tidak halal bagi orang Islam apabila satru atau mendiamkan saudaranya di atas 3 hari. Maka barang siapa yang mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari kemudian mati, maka dia masuk ke dalam neraka. Ini makanya ketika ada masalah perselisihan ya segera diselesaikan dengan baik, saling islah, damai, saling ridho. Jangan malah dipanjang-panjangkan yang justru akan mendapat malapetaka yang lebih besar. Haddatsana Ibnu Sarhi Tsana Ibnu Wahbin an Haywah an Abi Utsman al-Walid ibni Abil Walid an Imran ibni Abi Anas an Abi Khirash As-Sulami annahu sesungguhnya Abi Khirash sami'a mendengar siapa Abi Khirash Rasulullah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda siapa Nabi man barang siapa hajaro yang mendiamkan siapa orang satru akhuhu pada saudaranya orang sanatan 1 tahun bahwa maka adapun orang iku kasafki seperti orang yang mengalirkan damihi pada darah saudaranya. Wah, malah lebih berat ini. Nabi bersabda, barang siapa yang satru atau mendiamkan saudaranya selama 1 tahun, maka dia seperti mengalirkan darah saudaranya, seperti membunuh saudaranya. Di dosa besar.